Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah semuanya, para jemaah salat Idul Fitri semuanya yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, kepada semua yang kiranya mendengar apa yang kami suarakan ini, juga yang terhormat dan yang sangat kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin menjelaskan sesuai saat dan sesuai waktu atau tema yang pas, yaitu mengenai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita semua sebagai seorang muslim itu meyakini dengan hakul yakin bahwa hanya Allah yang maha besar. Berarti selain Allah tadi tidak boleh kita anggap lebih besar dari Allah. Pengertiannya ialah manusia ini tidak mempunyai daya dan upaya untuk hal kebaikan. Jadi seandainya kita semua ini berusaha maksimal, berusaha sekeras mungkin untuk mencegah tindakan-tindakan, pendapat-pendapat yang enggak disukai oleh Allah, dalam bahasa umumnya itu kemungkaran-kemungkaran, itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Tidak akan mungkin bisa. Berusaha sekeras apapun kita tetap ada di hati ini ada kemungkaran-kemungkaran. Tetap ada rasa ngoreksi-ngoreksi kesalahan orang lain. Tetap akan ada keluhan-keluhan, walaupun setiap hari diberitahu, tetapi hanya sejenak sadar, pulang langsung kambuh lagi. Karena kalau kita semua ini meyakini bahwa hanya Allah yang mampu itu tadi, ialah caranya kita berserah diri kepada Allah, ya. Syariat Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, 2 kalimat syahadat selalu dibaca karena Allah. Kemudian dirikan sholat juga karena Allah. Tunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga, itu juga karena Allah. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan, itu puasanya diperjelas, dipertegas dalam hati bahwa puasa ini karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian pergi haji bila mana mampu juga karena Allah, bukan karena selain Allah. Ini perlu ditegaskan. Apabila yang fardu ini sudah benar dan utuh tanpa ada keraguan, maka segala macam jenis ucapan, tindakan dan pendapat yang berakibat tidak disukai oleh Allah, Allah sendiri yang mencegahnya. Allah sendiri yang membersihkan hati ini. Kita tidak perlu menahan-nahan dan takkan mungkin bisa ditahan. Salah satu contoh, ada seseorang ini sudah terbiasa bertengkar dengan istrinya atau dengan suaminya. Setiap hari ditahan aja pertengkaran tadi. Akhirnya tetap berodol, suatu saat tukaran dia. Lah, kalau terjadi hal demikian, maka langkah yang harus kita pahami berarti sholat saya masih belum karena Allah. Masih belum ini. Itu. Lah, sementara orang bisa sholat karena Allah tadi apabila dia memegang teguh
dua kalimat syahadat dibaca karena Allah, baru bisa sholat karena Allah. Dan dilanjutkan dengan tunaikan zakat karena Allah, puasa karena Allah, pergi haji juga karena Allah. Kalau yang fardu ini semuanya kita lakukan karena Allah, Allah sendiri yang akan mengambil sifat, tabiat, etikat yang enggak disukai oleh Allah. Allah sendiri yang bisa dan yang mampu mengambil sifat-sifat tadi dari hati ini. Seseorang dinasehati, ya ketika di depan yang menasihati bisa menerima. Begitu pulang kambuh, masih di jalan pun sudah bertengkar. Itu bukti nyata bahwa selain Allah itu kecil. Hanya Allah yang maha besar. Berarti salat kita masih belum. Saya tidak bilang tidak diterima ya, tapi belum diterima. Itu. Kalau sholat sudah diterima oleh Allah, itu tanda-tandanya tadi kita tidak menahan. Di hati ini memang tidak ada keinginan melakukan sesuatu yang enggak disukai oleh Allah. Ini secara otomatis. Jadi kita perlu memahami, kita perlu fokus, berarti yang fardu itulah yang harus kita lakukan sungguh-sungguh. Apa yang kami sampaikan ini tidak mudah bagi orang cerdas, tidak mudah bagi orang yang pandai, tapi tidak sulit bagi orang yang bodoh. Jadi kita utamakan yang utama. Yakinlah bahwa diri kita ini nggak ada apa-apanya. Yakinlah bahwa diri kita ini tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak akan. Kecuali sholat seseorang diterima oleh Allah tadi. Gitu. Ini dalam kesempatan dan saat-saat yang tepat ini perlu kami sampaikan. Dan perlu juga direnungkan dan diterapkan. Jadi kita semua harus bisa mengambil pelajaran dari ayat per ayat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa manusia ini tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melakukan hal kebaikan kecuali atas kehendak Allah tadi. Sehingga kita semua jangan ada yang merasa punya jasa tentang apapun. Kalau yang buruk itu kita kuat dan semangat kalau hal yang buruk itu. Tapi kalau untuk mencapai hal kebaikan, di dalam bahasa umumnya itu amal soleh, tidak mungkin kecuali orang yang sholatnya diterima oleh Allah. Baru orang itu bisa, itu pun perlu waktu, perlu proses jangka panjang. Jadi apa yang kami maksudkan, bagaimana hablum minan nas, tergantung bagaimana hablunallah itu rinciannya. Bagaimana yang sunnah-sunnah tergantung yang fardu tadi. Kalau yang fardu ini sudah utuh dan diterima, kita tidak perlu memeras otak, tidak perlu menahan. Memang kita tidak punya keinginan untuk melanggar, untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu larangan. Seseorang yang biasanya biasa bermain, main judi, itu sampai larang model apapun, seketika itu dia nurut. Begitu pulang pasti kambuh, sudah pasti itu. Itu bukti bahwa kita semua tidak mempunyai daya dan upaya. Tapi apabila orang itu dengan sungguh-sungguh melaksanakan syariat Islam secara utuh, maka niatan untuk berjudi tadi Allah sendiri yang mengambil dari hati orang tersebut. Kalau niat, keinginan yang negatif tadi sudah diambil oleh Allah, secara otomatis orang itu tidak mungkin punya keinginan atau kepingin atau terlintas dalam pikirannya untuk berjudi. Ini contoh demikian. Itu. Lah ini terjadi setiap hari. Apabila ada seseorang selalu membicarakan keburukan orang lain, senang sekali membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain, itu pun tidak akan bisa dinasehati,
tidak akan mampu dinasihati. Paling hitungan menit dia mau. Setelah itu dilakukannya lagi dan lagi. Satu-satunya cara ialah takbir tadi kita laksanakan, tidak hanya kita ucapkan. Hanya Allah yang Maha Besar. Maka siapapun yang mau ibadah karena Allah, maka Allah yang akan membenahi hati orang tersebut, dan semua itu dilakukan dimulai dari diri sendiri. Jangankan kita menasihati orang, mencegah kemungkaran orang lain, tidak mungkin bisa mencegah kemungkarannya hati sendiri saja, nggak mudah. Tuh. Mencegah keinginan-keinginan yang negatif di hati ini pun tidak mudah, kecuali kita mau menghamba sepenuhnya kepada Allah, melakukan syariat Islam tadi secara utuh dan karena Allah, baru dimulai. Allah sendiri yang akan membenahi baik pemikiran Anda, sifat-sifat Anda, kebiasaan Anda, yang mana itu enggak disukai oleh Allah, Allah sendiri yang mengambil. Apabila sudah demikian, maka Anda tidak akan mungkin merasa diri Anda paling baik, karena tercegah kemungkaran-kemungkaran tadi memang Allah yang mengendaki. Tidak akan merasa diri kita baik apabila yang mencegah tadi Allah sendiri. Itu rincian atau penerapan dari takbir tadi. Jadi kita sering kita baca, sering kita ucapkan, tetapi kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Itu sama halnya dengan kita ini melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi kalau kita sudah membaca, sudah bersuara, maka kita harus paham betul apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Gitu. Kalau itu dilakukan, dimulai dari diri sendiri, bagi Allah itu urusan mudah. Bagi manusia memang sepertinya nggak mungkin, tapi bagi Allah itu urusan mudah. Urusan sangat mudah. Jadi harus dimulai dari pribadi, dimulai dari diri sendiri. Apabila diri sendiri itu lama-kelamaan terbiasa, maka seandainya suatu saat kita menyampaikan kepada yang lain, tidaklah bernafsu, tidaklah menggebu-gebu, betul-betul hanya sekedar menyampaikan, tidak pamrih apapun, tidak pamrih supaya dipercaya, bahkan tidak pamrih dipuji. Kita sangat malu mengharap pujian tadi. Kenapa demikian? Karena hanya Allah yang berhak dipuji. Itu. Jadi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu secara otomatis. Anda tinggal di negara manapun, dan Anda ini bangsa apapun, sama saja. Dan perlu juga dipahami, seluruh umat Islam seluruh dunia ini tidak akan mungkin bisa menyatu. Tidak mungkin, padahal semuanya bersaudara. Seluruh umat Islam ini bisa menyatu, bukan hanya satu negara, tapi satu dunia bisa menyatu, sambung persaudaraan apabila kita mau kembali ke jalan yang lurus ini. Kita mau kembali menjalani jalan yang langsung dan jelas-jelasan Rasulullah SAW yang menyampaikannya, membawa risalah ini. Itulah satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang sah. Kalau semua sak dunia ini mau kembali melaksanakan syariat Islam secara utuh dan karena Allah, maka untuk menyatukan seluruh umat manusia ini, bangsa apapun Anda, suku apapun Anda, hati Anda akan merasakan bahwa semua orang Islam ini adalah saudara.
Bagaimanapun sikap yang lainnya, hati tetap bisa memberikan maklum. Itu. Jadi hati seseorang ini bisa lapang dada apa tidak, itu kita perhatikan dan setiap hari kita rasakan. Apabila di hati ini kok masih ada keinginan-keinginan menyalahkan, maido, ngoreksi kesalahan orang, itu jangan sampai dilanjutkan. Langkah awal adalah perbaiki syariat Islam tadi, perbaiki dan jalani yang utuh, maka Allah sendiri yang akan membenahi Anda. Karena ini urusan dalam hati, maka hanya Allah yang mengetahui itu semua. Jadi kita berupaya kerasnya seperti apa, seumur hidup berusaha memerangi hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu tidak akan mungkin bisa menang, tidak akan mungkin, kecuali kita mau menjalani syariat Islam yang utuh tadi. Baru Allah sendiri yang mencegah. Itu. Ini perlu kami ulang-ulang dan perlu juga kita pahami, bahkan bila mana ada kesempatan perlu kita bahas. Perlu kita bahas. Dan tentu jawaban saya tidak akan pernah berubah. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa mencegah kemungkaran kecuali kita mau menghamba sepenuhnya kepada Allah, menjalani sang fardu tadi, syariat Islam tadi secara utuh, barulah Allah sendiri yang akan mencegah sifat-sifat, tabiat, keinginan yang mana jelas itu enggak disukai oleh Allah, sehingga di hati kita ada kepekaan. Kepekaan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Selama kita ibadah karena selain Allah, maka kabur di hatinya. Kabur, kesulitan dia membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Akan kesulitan. Jadi tanpa pertolongan dari Allah tadi, mustahil manusia bisa menang melawan hawa nafsu. Mustahil. Ini perlu kita pahami, kita renungi, dan kita jalani. Itulah para jamaah sekalian yang terhormat dan yang sangat kami hormati, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita semuanya layak dan patut bersyukur bahwa selama 1 bulan penuh ini kita menjalani puasa bulan suci Ramadan. Dan apabila selama 1 bulan ini Anda puasa itu benar karena Allah, maka Anda akan mencapai kemenangan. Apabila Anda puasa ini karena pahala, maka Anda dapatnya lapar dan haus. Apabila puasa ini Anda jalani karena surga, Anda dapatnya hanya lapar dan haus. Kalau puasa 1 bulan ini benar karena Allah, maka kondisi rohani Anda mengalami kemenangan. Menang dengan apa? Menang dengan hawa nafsu tadi. Karena kita perang melawan hawa nafsu, sementara hawa nafsu itu ada di dalam dada kita. Jadi kalau kita tidak memahami jalan yang lurus tadi, 1 bulan dapatnya hanyalah lapar dan haus, serta merasa ibadahnya sudah banyak, serta merasa bahwa pahalanya sudah banyak. Itu yang perlu kita perhatikan, kita renungi. Jangan sekali-kali kita puasa ini karena selain Allah. Karena itulah jalan yang lurus, bagian dari jalan yang lurus. Terus yang perlu kita pahami ialah yang disebut badan rohani seseorang dalam kondisi mendirikan sholat itu utuh. Maksudnya utuh itu 2 kalimat syahadat selalu dibaca karena Allah dalam hati. Kemudian sholat 5 waktu itu ya dilakukan karena Allah.
Kemudian menunaikan zakat rukun Islam yang ketiga itu ya karena Allah. Kemudian puasa 1 bulan penuh begini ya karena Allah. Pergi haji juga karena Allah. Kalau itu dilakukan, posisinya badan rohani orang tersebut mendirikan sholat. Gitu. Nah, kalau sholat 5 waktu, sholat fardu itu namanya menjalankan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau yang mendirikan sholat secara utuh dan keseluruhan, yang fardu tadi. Kalau yang fardu tadi sudah utuh, posisi rohani ini sedang mendirikan sholat, maka orang tersebut tercegah. Allah sendiri yang mencegah keinginan-keinginan, niatan-niatan yang berakibat nggak disukai oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kami kira cukup sekian yang dapat kami sampaikan, dan dalam kesempatan ini kami sampaikan kami mohon maaf kepada seluruh jemaah, juga kepada seluruh yang mendengar dan yang sempat mendengarkan apa yang kami sampaikan ini. Dan manusia punya yang dipunyai hanyalah salah dan lupa, maka pantas dan layaklah dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada ucapan maupun kata yang dianggap salah. Jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan selamat Hari Raya Minal Aidin wal Faidin, maafkan lahir dan batin. Cukup sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.